Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang jenis dan penerapan manajemen risiko perbankan syariah yang beranggotakan Saraswati Novi dengan NPM 1801010051, saya sendiri Fernanda Ayu dengan NPM 1801010052, Zakia Silka dengan NPM 1801010061, dan Muhammad Azanjani dengan NPM 1801010070. Penerapan manajemen risiko. Di Indonesia, penerapan perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank syariah. Oleh OJK, prinsip-prinsipnya diarahkan sejalan dengan Aturan Islamic Financial Service atau IFSP. Aspek manajemen risiko terdiri dari 1. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan pengawas syariah. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Yang pertama, ada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Bank syariah wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. OJK telah menetapkan secara jelas. Tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu yang pertama, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kelima, memastikan peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko. Yang keenam, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Tugas Dewan Komisaris yaitu menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Sedangkan tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Kebijakan manajemen risiko terdiri dari 1. Penetapan risiko terkait produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk. Yang kelima, penetapan sistem pengendalian intern. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Yang kedua, harus memuat akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas 4 proses, yaitu identifikasi, analisis risiko, dan kerugian yang pernah terjadi. Proses kedua yaitu pengukuran, evaluasi berkala misalnya triwulan. Ketiga, pemantauan, evaluasi terhadap exposure. Keempat, pengendalian berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis risiko, yang pertama ada risiko pasar, kedua risiko likuiditas, dan yang ketiga ada risiko kredit. Yang selanjutnya yaitu risiko pasar, merupakan risiko akibat perubahan harga pasar berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas, serta benchmark suku bunga.
Tujuan manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Risiko pasar mencakup 4 hal. Yang pertama, risiko tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, namun bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Nah, hal ini disebabkan karena pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal secara penuh kepada bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghadapi semacam tingkat bunga berupa pricing risk yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, direct competitor market, yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Yang kedua, indirect competitor market rate, yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional. Yang ketiga, expected competitive return for investor, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor. Yang kedua, risiko pertukaran mata uang atau falas, merupakan konsekuensi yang berhubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap laba rugi bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh oleh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar, baik posisi long maupun posisi short, dan fluktuasi pasar tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menetapkan exposure limit, transaction limit, currency limit, turnover limit, cut loss limit, intraday limit, dan counterparty limit. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti forward, margin trading, option, swap tidak boleh dijalankan. Kemudian yang ketiga ada risiko harga, merupakan kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, risiko harga atas instrumen keuangan masih sangat terbatas, yang meliputi obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah. Terkait risiko komoditas, baik dalam transaksi ijaroh, murabahah, salam, istihna, maupun ijaroh, mutahiyah, vitamil. Risiko ini terjadi bila harga barang yang dibeli atau dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya, bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki persediaan barang dagangan, maka bank syariah sangat rentan terhadap risiko turun naiknya harga barang. Yang terakhir ada risiko likuiditas, merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Profil risiko pasar merupakan gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Parameter atau indikator untuk menilai risiko inheren atas risiko pasar yaitu yang pertama, volume komposisi portofolio, yang kedua, potensi keuangan dari risiko benchmark suku bunga dalam banking book, dan yang ketiga, strategi dan kebijakan bisnis. Penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar. Tingkat yang pertama ada low atau sangat rendah. Karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini yaitu eksposur risiko pasar dari trading tidak signifikan. Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks. Aktivitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kemudian tingkat yang kedua, low to moderate atau rendah, yaitu karakteristiknya terdapat kesenjangan atau mismatch posisi trading book tetapi kurang signifikan. Kemudian struktur aset
dan kewajiban bank kurang sensitif terhadap perubahan benchmark suku bunga. Hal ini tercermin dari repricing cap aset dan kewajiban yang minimal dampaknya terhadap pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun terhadap modal. Kemudian tingkat yang ketiga itu moderate atau cukup tinggi. Karakteristiknya adalah terdapat kesenjangan atau mismatch posisi trading book yang cukup signifikan. Kemudian, portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks dan terdapat aktivitas trading atas rekening sendiri atau pembentukan pasar yang tidak signifikan. Kemudian, moderate to high atau tinggi, karakteristiknya adalah portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks. Terdapat eksposur nilai tukar dalam jumlah yang signifikan. Kemudian untuk tingkatan yang terakhir ada high atau sangat tinggi. Karakteristiknya adalah mismatch posisi trading book sangat signifikan. Kemudian aktivitas trading bank didominasi transaksi atas rekening sendiri atau proprietary trading dan pembentukan pasar atau market making. Eksposur nilai tukar juga sangat signifikan. Penetapan kualitas manajemen risiko untuk risiko pasar. Peringkat yang pertama ada strong, yang mana kualitas penerapan manajemen risiko pasar sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Kemudian, peringkat yang kedua ada satisfactory, yang mana kualitas manajemen risiko pasar memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Kemudian peringkat yang ketiga ada fair, yang mana kualitas penerapan manajemen risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Kemudian yang keempat ada marginal, yang mana kualitas penerapan manajemen risiko pasar kurang memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko pasar yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. Kemudian tingkatan yang terakhir ada unsatisfactory, yang mana kualitas penerapan manajemen risiko pasar tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko pasar, di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Risiko lain yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun dari penjualan aset termasuk aset likuid. Yang kedua, karena ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima. Profil risiko likuiditas. Profil risiko menggambarkan keseluruhan risiko yang melekat pada bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Untuk menilai risiko inheren dapat menggunakan 4 parameter. Yang pertama, komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif. Yang kedua, konsentrasi aset dan kewajiban. Yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Dan yang keempat, akses pada sumber pendanaan.
Lalu, resiko likuiditas dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, likuiditas endogen, yaitu likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset bank itu sendiri, dan likuiditas eksogen, yaitu likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur kewajiban bank. Bank dengan struktur kewajiban yang bertumpu pada dana jangka pendek menghadapi resiko likuiditas yang lebih tinggi. Berdasarkan sifatnya, deposito memiliki resiko paling rendah, diikuti tabungan, dan giro memiliki resiko paling tinggi di antara ketiganya. Pada proses penghimpunan dana juga mungkin menghadapi resiko. Akad mudharabah memiliki resiko lebih rendah dibandingkan dengan akad wadiah, karena dalam akad ini pemilik dana ikut berpartisipasi atas resiko pendapatan dari penggunaan tersebut oleh bank. Pada proses penyaluran dana, pembiayaan dengan akad qard, ram, wakalah, kafalah, hiwalah memiliki resiko terendah. Dengan akad murabahah memiliki resiko lebih tinggi, dan akad mudharabah memiliki resiko paling tinggi. Penerapan manajemen resiko likuiditas mencakup 4 hal. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen resiko likuiditas sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil resiko likuiditas. Sedangkan DPS bertanggung jawab melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur mengatur hal-hal seperti organisasi manajemen risiko, penetapan indikator, metode pengukuran risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan rencana pendanaan darurat. Limit resiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis bank syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi resiko, karakteristik produk, valuta, dan pasar. Yang ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko likuiditas. Identifikasi dilakukan pada seluruh sumber resiko likuiditas, baru melakukan pengukuran risiko likuiditas yang ditimbulkan. Lalu dilakukan pemantauan yang memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko, serta dilakukan pengendalian risiko melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan rencana pendanaan darurat. Yang keempat, ada sistem pengendalian intern. Pengendalian intern dan kaji ulang independen dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Penilaian risiko inheren sendiri dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Tingkatan dari risiko inheren, tingkatan yang terbawah adalah low, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, kemungkinan yang dihadapi bank untuk risiko likuiditas sangat rendah. Lalu diikuti low to moderate dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, kemungkinan yang dihadapi bank untuk resiko likuiditas rendah. Yang ketiga ada moderate, kemungkinan yang dihadapi bank untuk resiko likuiditas cukup tinggi. Lalu moderate to high, kemungkinan yang dihadapi bank untuk resiko likuiditas tinggi. Dan yang paling tinggi disebut high. Kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas dilihat dari 4 hal. Yang pertama, tata kelola risiko. Mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko dan toleransi, kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Yang kedua, kerangka manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap strategi, kecukupan perangkat organisasi,
serta kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia, yang mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta evaluasi terhadap kecukupan sistem informasi manajemen dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia. Yang keempat, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank. Matrik penetapan kualitas manajemen risiko untuk risiko likuiditas ada 5. Yang pertama, strong. Kualitas manajemen risiko sangat memadai walaupun tetap terdapat kelemahan. Namun kelemahan tidak signifikan dan dapat diabaikan. Yang kedua, satisfactory. Kualitas manajemen risiko memadai walaupun tetap terdapat kelemahan juga. Namun kelemahan dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Yang ketiga, fair. Kualitas manajemen risiko cukup memadai walaupun persyaratan minimum terpenuhi, tetap terdapat kelemahan. Namun kelemahan perlu perhatian manajemen. Yang keempat, marginal. Kualitas manajemen risiko kurang memadai dan terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek. Yang kelima, unsatisfactory. Kualitas manajemen tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek yang memerlukan tindakan di luar kemampuan manajemen. Risiko kredit merupakan kerugian yang terkait dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang selanjutnya, ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap risiko besar, yaitu sebagian besar eksposur kredit dan kualitas eksposur tersebut. Semakin besar pinjaman, maka semakin besar juga eksposur kredit. Sedangkan kualitas eksposur kredit kemungkinan gagal bayar yang dari kualitas anggunan yang diberikan debitur. Semakin rendah nilai jaminan tersebut, maka semakin rendah pula kualitas dari eksposur kredit tersebut. Hal ini berarti akan semakin tinggi risiko yang harus ditanggung. Yang selanjutnya ada jenis-jenis risiko kredit. Dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, risiko kredit negara. Merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Dan yang kedua, risiko kredit perusahaan. Risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan. Dan yang ketiga, risiko kredit pelanggan retail. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Di sini ada 6 metode pengelolaan risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perseorangan. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Yang ketiga, sekuritisasi. Yang keempat, anggunan. Yang kelima, pengawasan arus kas. Dan yang keenam, manajemen pemulihan atau recovery management. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.